Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Dadan Ahyar, dan dua teman saya lagi, yaitu Firial Aulia Algoni dengan Wahyuni Indriani. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai microwave assisted extraction atau MAE. Oke, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wahyuni. Kepada Saudari Wahyuni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian. Microwave assisted extraction merupakan ekstraksi yang memanfaatkan energi atau radiasi gelombang mikro untuk mempercepat ekstraksi selektif melalui pemanasan parut secara cepat dan efisien. Nah, teknologi ini sangat cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat termolabil karena memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan konvensional. Next. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Di mana prinsip kerja pada ekstraksi ini yang pertama, sebelum melakukan ekstraksi, bahan baku yang berupa serbuk serbuk kering ditambahkan air untuk memudahkan proses ekstraksi. Kemudian turunnya hasil ekstrak yang diperoleh diakibatkan karena gelombang mikro rasio pelarut bahan baku yang lebih besar dalam ekstraksi. Kemudian dua faktor yang saling mempengaruhi dalam ekstraksi ini adalah daya pada alat pembangkit gelombang mikro serta lama waktu ekstraksi. Selanjutnya yaitu kombinasi daya yang rendah dan waktu ekstraksi yang panjang merupakan pilihan yang baik karena dapat menghindari terjadinya degradasi thermal produk. Next. Nah, pada metode ekstraksi ini, metode fisik yaitu metode dengan prinsip merusak dinding sel, di mana pemanasan gelombang mikro yang meningkat dapat mengubah energi elektromagnetik menjadi panas. Kemudian semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin banyak energi elektromagnetik yang dirubah menjadi energi panas sehingga suhu semakin meningkat. Dan efisiensi ekstraksi dengan energi gelombang mikro meningkat seiring dengan peningkatan daya. Next. Nah, ini ada gambar proses radiasi microwave dengan fokus microwave open dan multi metode microwave open. Nah, next. Di mana pada fokus radiasi microwave pada pembatasan zona di mana sampel terkena lebih kuat medan listriknya. Nah, pada metode ini resistensi dari larutan untuk aliran ion akan menghasilkan gesekan dan dengan demikian dapat memanaskan larutan. Nah, pada prinsip ekstraksi ini yaitu menguap dan menghasilkan tekanan yang besar pada dinding sel sehingga sel mengembang. Terus tekanan akan mendorong dinding sel dari dalam sehingga terjadi peregangan dan akhirnya pecah. Terus konstituen aktif lepas dari sel yang pecah. Nah, sedangkan pada multi microwave open merupakan sistem dispersi random radiasi gelombang mikro dalam ruang microwave sehingga setiap zona dalam ruang dan sampel disinari secara merata. Nah, pada metode ini proses ekstraksi dimulai dengan memasukkan sampel ke dalam vessel ekstraksi. Kemudian diikuti dengan penambahan pelarut dan penutupan vessel. Setelah itu radiasi microwave diaplikasikan dan langkah-langkah praekstraksi dimulai dalam rangka untuk radiasi
dalam rangka untuk memanaskan pelarut dengan nilai-nilai yang ditetapkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang ditetapkan akan tergantung pada efek yang diterapkan serta jumlah dan jenis sampel. Terus sampel selanjutnya diiradiasi dan diekstraksi selama waktu tertentu, biasanya kisaran menit. Ketika ekstraksi telah selesai, sampel dibiarkan mendingin ke suhu atau suhu kamar atau suhu ruang untuk dapat ditangani sebelum analisis, penambahan standar internal atau langkah pembersihan yang dibutuhkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode ekstraksi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini metode ekstraksi untuk microwave extraction itu dapat dilakukan baik di dalam yang disebut dengan open vessel, yaitu di bawah tekanan atmosfer, maupun closed vessel atau yang disebut di bawah kontrol tekanan temperatur. Nah, di sini untuk perbedaan alatnya itu seperti itu ya, untuk yang open system dengan yang closed system. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk yang open vessel system atau yang sistem terbuka itu memiliki kelebihan yang pertama, kemampuan menambahkan reagen kapan saja selama perawatan. Yang kedua, kemudahan pelarut berlebih bila dihilangkan. Ketiga, lebih cocok dengan spesies termolabil karena menggunakan suhu rendah relatif terhadap closed vessel system. Nah, untuk kekurangannya yaitu waktu operasi yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan waktu closed vessel system biasanya lebih lama. Nah, di sini yang open vessel system ini dia memiliki kelebihannya itu dapat menambahkan reagen kapan saja karena sistemnya itu terbuka sehingga untuk reagennya pun itu dapat ditambahkan kapan saja. Next. Terus yang kedua di sini ada closed vessel system, yaitu sistem tertutup. Di sini terdapat kelebihan yang pertama yaitu dapat mencapai suhu yang lebih tinggi. Kemudian hilangnya zat yang mudah menguap selama iradiasi gelombang mikro hampir sepenuhnya dihindari. Kemudian yang ketiga, pelarut lebih sedikit diperlukan. Kemudian yang keempat, tidak ada ketentuan untuk menangani asap yang berpotensi berbahaya. Nah, untuk kekurangannya itu tekanan tinggi yang digunakan menimbulkan risiko keselamatan. Karena ketika tekanan itu tinggi, maka akan memunculkan sebuah ledakan. Dan itu akan menimbulkan ancaman atau risiko bagi keselamatan. Yang kedua itu ada jumlah sampel yang dapat diproses terbatas. Kemudian vessel harus didinginkan sebelum dibuka untuk menghindari hilangnya konstituen yang mudah menguap. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Pirial. Kepada Saudari Pirial dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Untuk selanjutnya itu saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi MAE. Yang pertama ada pemilihan pelarut, yang kedua ada volume pelarut, yang ketiga ada waktu, yang keempat suhu, yang kelima karakteristik partikel, dan yang terakhir ada kekuatan microwave. Yang pertama, pemilihan pelarut. Ya, kemampuan pelarut untuk menyerap gelombang mikro, interaksi antara pelarut dengan matriks, dan kelarutan analit dalam pelarut. Yang lebih disukai yaitu pelarut yang memiliki selektivitas tinggi terhadap analit, tetapi tidak untuk komponen matriks. Kemudian sistem kelenjar dan pembuluh bahan atau tanaman mengandung air yang dapat menyerap gelombang mikro. Selanjutnya, volume pelarut. Pelarut yang dibutuhkan berkisar 10-40 mili. Kedua, memastikan bahwa seluruh sampel sudah terendam, terutama ketika memiliki matriks
yang akan mengembang selama proses ekstraksi. Selanjutnya, volume pelarut yang lebih tinggi dapat memberikan perolehan kembali atau recovery yang lebih rendah. Selanjutnya, waktu ekstraksi. Pada umumnya, dengan meningkatnya waktu ekstraksi akan meningkatkan juga jumlah analit yang terekstraksi, meskipun terdapat risiko degradasi atau penurunan mutu. Selanjutnya, waktu iradiasi juga dipengaruhi oleh sifat dielektrik pelarut. Pelarut seperti air, etanol, dan metanol bisa menjadi sangat panas pada pemaparan yang lebih lama, sehingga dapat membahayakan konstituen termolabil. Selanjutnya, suhu ekstraksi. Salah satu yang harus diperhatikan yaitu bahwa temperatur dan kekuatan microwave saling berhubungan satu sama lain. Dengan meningkatkan temperatur, maka akan meningkatkan pula efisiensi ekstraksi karena meningkatkan desorpsi. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas pelarutan. Yang ketiga, dapat menurunkan tegangan permukaan dan viskositas pelarut sehingga dapat mempermudah pembasahan dan penetrasi. Pada poin pertama ini yang meningkatkan efisiensi ekstraksi karena meningkatkan desorpsi dianalit dalam sebuah matriks. Selanjutnya, ini merupakan tabel mengenai pelarut dengan suhu titik didih dan suhu di bawah microwave pada 175 PSIG. Di sini titik didih tertinggi ialah pada pelarut 2-propanol dengan titik didih sebesar 82,4 derajat Celcius. Namun bila dilihat dari temperatur di bawah microwave, suhu tertingginya pada pelarut asetonitril dengan suhu 194. Selanjutnya, karakteristik partikel. Ukuran partikel berpengaruh terhadap recovery senyawa sebagaimana hanya teknik konvensional. Dalam banyak kasus, kelembaban pengaruh parameter ini tentu saja juga bergantung pada ekstraksi pelarut yang digunakan dalam metode ini. Pada kelembaban ini selalu akan memiliki efek pada kemampuan pelarut menyerap microwave dan karenanya memfasilitasi proses pemanasan. Hal ini mungkin juga memiliki efek pada pembengkakan matriks dan atau mempengaruhi interaksi matriks analit sehingga membuat analit lebih tersedia untuk pelarut pengekstraksi. Selanjutnya, kekuatan microwave. Kekuatan microwave ini berhubungan dengan waktu iradiasi yang merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi untuk jumlah yang tepat. Nah, kombinasi kekuatan rendah atau sedang dengan pemaparan yang lebih lama bisa menjadi pendekatan yang bijaksana. Kemudian, kekuatan yang lebih besar akan mengakibatkan pemecahan sel lebih cepat, sehingga akan banyak pengotor yang terbawa bersama analit. Kemudian, kekuatan yang lebih kecil akan mengakibatkan pemecahan sel yang bertahap, sehingga MAE bisa lebih selektif. Selanjutnya, pemilihan kekuatan berdasarkan pada jumlah bahan yang diekstrak. Dan yang terakhir, kekuatan harus dipilih dengan tepat untuk menghindari temperatur yang berlebihan seperti degradasi dan overpressure dalam sel. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Pirial. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai mengenai perbandingan ekstraksi MAE, sonikasi, dan sohletasi. Di sini terdapat beberapa perbandingan ya antara ketiga metode ekstraksi ini. Dilihat dari parameternya. Yang pertama, berat bahan, yaitu untuk MAE atau Microwave Assisted Reaction itu 1 sampai 10 gram. Untuk UAE atau Ultraviolet Assisted Extraction yaitu 1 sampai 30 gram. Dan untuk sohlet itu 1 sampai 30 gram. Nah, di sini berarti untuk UAE dan sohlet itu memiliki berat bahan yang sama. Kemudian untuk volume pelarutnya,
untuk MAE lebih sedikit daripada UAE dengan sohlet. Untuk MAE itu pelarutnya membutuhkan 10 sampai 40 ml, sedangkan UAE itu 20 sampai 300 ml dan sohlet itu 100 sampai 500 ml. Nah, untuk suhunya itu MAE membutuhkan suhu antara 40, 70, dan 100 derajat Celcius. Nah, untuk UAE itu menggunakan suhu ruang, sedangkan untuk sohlet itu menggunakan titik didih. Selanjutnya untuk waktu MAE itu lebih membutuhkan sedikit waktu, yaitu 3 sampai 30 menit. Untuk UAE itu membutuhkan waktu 10 sampai 60 menit atau 1 jam. Nah, untuk soletasi karena dia itu harus menggunakan titik didih juga harus memerlukan waktu yang lama, yaitu antara 3 sampai 4 jam, 48 jam. Nah, untuk tekanan, MAE membutuhkan tekanan 1 sampai 5 atmosfer, sedangkan UAE dengan sohlet itu mengikuti tekanan yang ada di ruangan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihan ekstraksi tersebut, yang pertama, waktu ekstraksi yang singkat. Yang kedua, penggunaan pelarut yang sedikit. Ketiga, menggunakan energi listrik lebih kecil. Yang keempat, cocok untuk ekstraksi senyawa termolabil. Dan yang kelima yaitu gelombang mikro dapat mengurangi aktivitas enzimatis yang merusak senyawa target. Tadi ya yang sudah kita lihat tadi untuk perbandingannya antara ekstraksi MAE, UAE dengan sohlet. Untuk ekstraksi MAE itu memerlukan pelarut yang sedikit serta bahan untuk sampelnya pun sedikit, serta memerlukan waktu yang sedikit pula dibandingkan ekstraksi yang lain. Karena ekstraksi ini sangat efisien. Kemudian tapi di samping ada kelebihan, ada kekurangan juga. Yang pertama, perlu waktu untuk mendinginkan bejana atau wadah. Yang kedua, pelarut yang digunakan harus bisa menyerap gelombang mikro. Yang ketiga, perlu dilakukan langkah pembersihan. Dan yang keempat, diperlukan alat khusus karena tidak sembarang alat bisa untuk ekstraksi ini. Next. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu ekstraksi berbantuan gelombang mikro, yaitu yang disebut dengan microwave assist extraction merupakan salah satu metode pemisahan suatu zat dari campurannya dengan memanfaatkan gelombang. Yang kedua, microwave assist extraction atau MAE dapat dilakukan baik dalam operasi vessel di bawah tekanan atmosfer maupun dalam closed vessel di bawah kontrol tekanan dan temperatur atau suhu. Yang ketiga, pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.